my god, I think it's happening again. Sort of myself. Hello, welcome to my YouTube channel. Beli madu di warung Siti, jangan lupa membeli balsem. Sebelum saya membahas materi, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai materi analisis variance atau analysis of variance atau ANOVA. Oke, sebelum masuk ke contoh, kita harus lebih tahu dulu pengertian dari analisis variance atau analysis of variance atau ANOVA. Pengertian analis variance adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian, eksperimen, atau bisa juga ex post facto menurut Kadir 2015 halaman 313. Di sini ada juga jenis analisis varians. Yang pertama yaitu analisis varians satu jalan. Teknik analisis ini untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Yang kedua yaitu analisis varian satu jalan Group Witten Treatment atau GWT. Teknik analisis untuk penelitian eksperimen khusus pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama setiap kelompok diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga yaitu analisis varians dua jalan, yaitu teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata dan rata kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang analisis varian satu jalan. Untuk contoh soal yaitu efektivitas metode inquiry, metode penemuan terbimbing, metode penugasan, dan metode ekspositori terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Baik, di sini kita masuk ke ini adalah angka-angka nilai yang telah didapatkan melalui metode inquiry, metode penemuan terbimbing, metode penugasan, dan metode ekspori. Kita masuk ke SPSS, kita masuk ke variable view. Untuk name kita buat di sini metode. Name kedua kita tulis kemampuan menulis teks iklan siswa. Kemudian kita nolkan desimalnya agar meminimalisir angkanya. Kemudian kita masukkan tabel, kita bikin di sini metode dan di sini kemampuan menulis teks iklan siswa. Dan kita masuk ke view. Kita tekan di sini kemudian kita bikin di sini satu. Kita tulis di sini metode pertama yaitu inquiry. Kita tekan add. Untuk yang kedua kita bikin penemuan terbimbing. Kita tekan add. Ketiga penugasan.
Yang keempat, kita lihat di sini, expository. Kita add, kemudian kita okekan. Kita ke data view. Kita masukkan nilai-nilai yang dalam tabel tadi seperti ini. Kita masukkan ke sini. Oke. Untuk metodenya kita bikin 1 sampai 20 responden. Angka 1 ini menunjukkan bahwa 20 nilai ini menunjukkan penggunaan metode inquiry. kemudian kita masukkan nilai dari metode yang kedua, yaitu metode penemuan terbimbing. Kita masukkan ke sini. Kita paste. Kita bikin di sini metode kedua. Karena di sini terdapat 2 orang yang tidak memiliki nilai, maka tidak usah kita masukkan. Kemudian kita masukkan nilai untuk metode penugasan. Kita masukkan ke sini. Kita beri kode atau metode yang ketiga. Sampai 19 responden. Kemudian kita masukkan nilai pada metode yang keempat, yaitu metode expository. Kita klik paste. Kita bikin di sini 4 nilai paling akhir. Setelah nilai-nilai dari yang telah kita masukkan ke analyze, kita masuk ke compare means, kita klik one way ANOVA. Kita masukkan Oke, kemudian kemampuan menulis kita masukkan ke sini di defender list. Kemudian metode kita masuk ke faktor, kita buka post hoc, jangan lupa kita centangkan 2K. Kemudian pastikan signifikan levelnya 0,05, kita tekan continue, kemudian ke option, pastikan 2 ini kita centang deskriptif sama homogeneity of variant test. Kemudian kita continue, kita okekan. Kita tunggu hasilnya. Nah, inilah hasilnya hasil dari kita klik tadi. Nah, selanjutnya kita akan membaca dari hasil ini. Dari tabel deskriptif, kita bisa melihat N ini adalah jumlah dari responden. Kita bisa lihat dengan metode inquiry ada 20 responden, penemuan terbimbing ada 18 responden, penugasan 19 responden, expository 20 responden. Total responden yang menjawab 77. Di sini ada means.
Means ini adalah rata-rata yang didapatkan. Dengan metode inquiry, mendapatkan rata-rata 8,20, penemuan terbimbing mendapatkan rata-rata 7,50, penugasan 6,56, expository 5,49, total dari semuanya 6,91. Kita lihat di sini bahwa dari sini dengan metode inquiry merupakan metode yang unggul dari keempat metode tersebut. Dibandingkan dengan metode yang di sini, metode inquiry itu lebih unggul dalam melihat kemampuan menulis tes iklan pada siswa. Kemudian kita baca tabel ini, tabel List of Homogeneity of Variance dalam kemampuan menulis teks iklan siswa. Kita membaca di sini tabel Leibniz statistik, yaitu 2,045 dengan DF1 2, DF2 73, signifikannya 0,115, yang artinya lebih besar dari 0,05, bahwa dari tabel signifikan ini kita bisa melihat bahwa H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Sehingga parameter rata-rata 4 kelompok data sampel mempunyai variasi yang sama atau homogen, dan bisa dipastikan HO-nya diterima. Kita lihat tabel ANOVA-nya, yaitu di sini ada F. F hitungnya sebesar 51,606 dengan signifikan 0,000. Yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kemampuan menulis teks iklan siswa dengan metode inquiry, metode penemuan terbimbing, penugasan, dan expository. Hal ini berarti metode pembelajaran yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Terlihat dari tabel tersebut bahwa metode pembelajaran lebih berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks iklan. Ini Turkey-nya. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan.